warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Mutia dengan nick CP118. Di sini saya akan membahas tentang fitur modul Sales. ERP sebagai salah satu yang terbaik di seluruh dunia, Odoo terdiri dari banyak modul, diantaranya Sales, Purchase, Accounting, Inventory, dan Manufaktur. Salah satu modul terpenting dalam Odoo ERP ini adalah modul Sales yang kita akan bahas kali ini. Sales sendiri merupakan salah satu modul utama pada Odoo karena berfungsi untuk menangani transaksi penjualan, mulai dari pembuatan penawaran, melihat pesanan yang siap difakturkan, hingga melihat pesanan yang telah dikirim. Modul Sales memungkinkan kita untuk mengelola dan mengklasifikasikan pesanan penjualan pada sistem struktural dan hierarki. Dalam proses penjualan retail, ada beberapa langkah yang harus dilalui untuk memahami setiap langkah dan apa yang dapat terjadi di setiap langkah. Misalnya surat penawaran atau sales quotation, pesanan penjualan atau sales order, dan faktur penjualan atau sales invoice. Yang pertama yang akan kita bahas adalah menambahkan setting dan configuration pada modul sales. Sebelumnya, sales order atau pesanan penjualan merupakan tingkat lanjut purchase order yang dikirimkan berdasarkan harga dan spesifikasi barang atau jasa yang tercantum pada surat penawaran atau sales quotation. Berdasarkan sales order yang telah disetujui oleh bagian sales akan diteruskan ke bagian gudang sebagai dasar pengeluaran barang dan pengiriman barang. Kemudian terdapat dua opsi invoice. Yang pertama yaitu invoice what is delivery, yaitu invoice yang dibuat saat barang atau jasa telah dikirimkan kepada pelanggan. Yang kedua, invoice what is order adalah invoice yang dibuat saat pesanan diterima dari pelanggan meskipun barang atau jasa belum dikirimkan. Adapun langkah-langkah untuk menambahkan setting dan configuration itu adalah kita pergi ke Odoo, kemudian kita pilih menu setting, kemudian pilih sales. Selanjutnya kita cari invoice. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat invoice policy ini terdapat dua pilihan, yaitu invoice what is order dan invoice is delivered. Di sini saya akan menceklis atau memilih invoice what is order. Kemudian pada menu shipping, kita centang atau checklist itu delivery method atau metode delivery. Selanjutnya kita akan membuat invoice policy pada modul sales. Invoice policy sendiri berguna bagi pengguna untuk melakukan aturan penagihan yang akan dilakukan. Terdapat dua aturan dalam penagihan yang tersedia, yaitu order quantities dan penagihan berdasarkan jumlah kuantiti yang dipesan atau order dan deliver quantities. Penagihan berdasarkan jumlah kuantiti yang telah dilakukan pengiriman. Sales invoice atau faktur adalah permintaan untuk pembayaran. Pada dasarnya, ini adalah komitmen antar penjual dan pembeli bahwa pembayaran barang akan jatuh tempo pada titik tertentu setelah barang diterima oleh pelanggan. Faktur adalah dokumen yang mencantumkan segala hal yang diperoleh kedua belah pihak dari transaksi. Pelanggan mendapatkan barang dan berapa biaya yang harus mereka bayar. Penjual mendapatkan jumlah uang yang ditentukan. Faktur dapat ditandai sebagai pembayaran yang harus dilunasi pada saat diterima. Adapun langkah-langkah membuat invoice policy pada Odoo 16 adalah: langkah pertama yaitu pergi ke menu sales. Kemudian klik new. Selanjutnya isi data sesuai yang dibutuhkan. Misalnya kemudian klik ini, misalnya lanjutkan ke add produk
Misalnya saya memesan sebanyak 3. Setelah itu klik send by email. Tunggu loading. Maka akan muncul seperti ini, maka klik send untuk mengirimkan data yang telah kita lengkapi sebelumnya. Selanjutnya, klik confirm untuk mengkonfirmasi. Lalu klik create invoice. Di sini saya memilih down payment ini. Kemudian misalnya 11%. Lalu klik create and view invoice. Setelah itu akan muncul draft. Lalu klik saja confirm. Berikut ini adalah tampilan customer invoice. Selanjutnya kita akan membuat quotation pada modul sales. Untuk transaksi penjualan, langkah pertama yaitu sales quotation. Biasanya pelanggan akan menghubungi atau tim sales perusahaan yang menghubungi pelanggan. Selanjutnya, surat penawaran harga akan dikirimkan. Dalam praktiknya, surat penawaran mungkin mungkin tidak diterima oleh pelanggan. Jika diterima dan disetujui, maka pelanggan akan menerbitkan purchase order. Untuk selanjutnya akan diproses menjadi sales order di sisi kita. Kemudian saya akan membuat ulang langkah-langkah cara membuat quotation pada modul sales modul 16. Pertama, pada menu sales kita klik order, kemudian pilih quotation. Selanjutnya kita klik new. Sama seperti tadi, kita akan melengkapi data, misalnya di sini. Kemudian add new product, misalnya saya mengisikan sebanyak 2. Setelah itu klik send by email. Kemudian klik send. Jika produk sesuai dengan permintaan customer, maka selanjutnya kita klik confirm untuk mengkonfirmasi produk. Kemudian create invoice. Misalnya di sini pesan. Confirm. Kemudian kita klik register payment untuk memilih metode pembayaran. Di sini saya akan membayar melalui cash. Ya, benar. Kemudian klik create payment. Nah,
Pembuatan kue station ini berhasil dengan ditandai ada logo paid ini. Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan saya bahwa sales order atau pesanan penjualan merupakan tindak lanjut dari purchase order yang dikirimkan berdasarkan harga dan spesifikasi barang atau jasa yang tercantum pada surat penawaran atau sales quotation. Berdasarkan sales order yang telah disetujui oleh bagian sales akan diteruskan ke bagian gudang sebagai dasar pengeluaran barang dan pengiriman barang. Kebijakan bisnis yang berbeda mungkin memerlukan opsi invoicing yang berbeda, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Aturan faktur apa yang dipesan digunakan pada mode default di penjualan Odoo, yang berarti bahwa pelanggan akan ditagih setelah pesanan penjualan terkonfirmasi. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang modul sales. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.